Shalom saudara-saudara semua. Ya. Shalom shalom semuanya. Puji Tuhan kita masih bisa belajar Sekolah Sabat bersama Impromptu. Dan kita masuk di pelajaran yang kelima dengan judul Bagaimana Mempelajari Alkitab. Setelah pelajaran minggu lalu kita menemukan, kita diberitahu ya bahwa Alkitab itu adalah eh, sumber utama dari cara kita mengenal Tuhan ya. Karakter Tuhan itu seperti apa, dan Alkitab itu sangat penting. Kenapa? Karena Alkitab itu datang dari Tuhan itu sendiri, diberikan kepada manusia, ya kan? Walaupun ada wahyu lain selain Alkitab yang bisa mengenalkan kita kepada Tuhan ya, mendekatkan kita kepada Tuhan, tetapi tidak ada yang mampu menggantikan Alkitab. Jadi kita udah tahu seberapa penting Alkitab di dalam iman kita sebagai orang percaya. Begitu kan? Sekarang kita belajar tentang dari judul pelajaran kita ya, bagaimana mempelajari Alkitab. Kalau Alkitab itu buku yang penting, seperti apa atau langkah apa yang harus kita lakukan terhadap buku tersebut ya. Dan seperti biasa, sebelum kita belajar, saya minta Mas Hansen untuk pimpin kita di dalam doa. Ya, mari kita berdoa. Bapa di surga, terima kasih. Kau begitu baik bagi kami. Kau telah memberikan kepada kami kesehatan. Engkau memberikan kepada kami waktu. Biarlah kami dapat memanfaatkan waktu ini dengan baik untuk membaca, mempelajari firman-Mu, sehingga itu dapat mengubahkan kehidupan kami. Tuntunlah kami berdua yang berbicara di video ini, agar kami tidak salah, agar kami hanya memperkatakan apa yang benar, yang sesuai dengan kehendak-Mu saja. Dan biarlah juga Engkau memberkati semua penonton video ini yang belajar bersama kami. Kami mohon ampunilah segala dosa dan kesalahan kami. Kami berdoa dalam nama Tuhan Yesus yang telah menebus kami dari dosa. Amin. Amin. Oke, monggo Mas Hansen. Ya, eh, tolong bacakan Bill Mazmur 119 ayat 15 sampai 16. Ayat 15 ya, sampai 16. Oh, Mazmur 19. 15 sampai 16. Aku hendak merenungkan titah-titahmu dan mengamat-amati jalan-jalanmu. Aku akan bergemar dalam ketetapan-ketetapanmu. Firmanmu tidak akan kulupakan. Ya, satu ekspresi yang sangat indah ya dari si pemazmur, bagaimana dia eh, berkomitmen terhadap firman Tuhan ya, bagaimana dia tidak mau melupakan firman Tuhan ya. Tapi Mazmur ini akan jauh lebih indah, lebih dalam ya kalau kita baca dalam bahasa aslinya. Nah, sebelum kita baca, saya mau tunjukkan dua huruf Ibrani dulu kepada kita semua. Yang pertama Aleph, tolong ditampilkan Bill. Ya, oke. Kalau kita belajar bahasa Ibrani ya, ya biasanya di pertemuan pertama ya, pra pemula kita bilangnya gitu ya. Jadi sebelum pemula ada pra pemula, sebelumnya ada pra pemula ya. Nah, di situ biasanya diajari Hmm. huruf-huruf di bahasa Ibrani itu apa saja, nama hurufnya apa, dan bunyinya bagaimana. Ya. Ini adalah huruf pertama dari abjad Ibrani, yaitu huruf Alef. Ya, Alef. Bunyinya itu seperti huruf A. Ya. Kalau di aksara Latin ya, aksara yang kita pakai. Tapi nggak selalu A. Nanti ada pengecualian ya, tapi kita nggak akan pelajari sampai ke sana. Ya. Jadi secara umum nama hurufnya Alef, bunyinya seperti huruf A, gitu ya. Oke, lanjut Bil, huruf yang kedua, tolong ditampilkan. Bet ya. Ya, ini adalah huruf bet. Bet. Bunyinya seperti huruf B kalau di aksara Latin, aksara yang kita pakai. Ya, nah, dia punya dua bunyi, bunyi kuat, bunyi lemah ya, tapi kita nggak akan bahas sampai ke sana. Intinya secara umum, nama hurufnya bet, bunyinya seperti B. Ya, nah coba balik ke Alef lagi. Ya, Alef, A, A. Bet, Bill, tolong tampilkan.
bed ya. B, B. Oke. Nah, saya mau kita semua mengingat bentuk huruf ini. Kenapa? Ya, untuk memahami Mazmur 119. Sekarang Bill, boleh tampilkan Mazmur 119-nya. Ya, oke. Dari ayat pertama dulu. Ya, saya mau jelaskan bahwa Mazmur 119 ini ditulis dengan teknik sastra khusus, ya. Namanya adalah teknik akrostik. Teknik akrostik. Apa itu teknik akrostik? Akrostik itu adalah teknik menyusun puisi, ya, menggunakan huruf-huruf dalam abjad secara berurutan. Sekali lagi ya, akrostik itu adalah teknik menulis puisi menggunakan huruf-huruf dalam abjad secara berurutan. Ya, kalau di aksara Latin, aksara yang kita pakai, berarti kita akan bikin puisi dengan A, B, C, D dan seterusnya sampai Z. Ya, misalkan contoh, eh, ya kita bikin puisi tentang bakso ya. Saya suka kasih contoh itu pakai bakso ya. Nah, saya akan bikin puisi tentang bakso pakai huruf A, lalu baris selanjutnya pakai huruf B, baris selanjutnya pakai huruf C dan seterusnya sampai huruf Z. Ya, misalkan A, aku suka bakso. B, baksonya gurih sekali. C, cuma bakso yang bisa membuat aku senang sekarang. Dan D, lalu E dan seterusnya sampai Z. Ya, dapat poinnya ya, itu akrostik. Nah, Mazmur 119 ini juga begitu, tapi bukan pakai alfabet Latin, bukan pakai huruf seperti yang kita pakai, tapi pakai abjad Ibrani, ya, alef, bet, gimel dan seterusnya. Ya. Nah, Mazmur 119 itu terdiri dari 22 bait. Sama seperti huruf dalam bahasa Ibrani ada 22. Oke? Nanti masing-masing bait terdiri dari 8 baris. Ya. Nah, nanti 8 baris ini itu akan dimulai dari huruf yang sama, baru 8 baris selanjutnya ganti huruf ke huruf selanjutnya, 8 baris selanjutnya ganti huruf ke huruf selanjutnya lagi, dan seterusnya, dan seterusnya, dan seterusnya. Sekali lagi ya, ada 22 bait, oke? Masing-masing bait 8 baris atau 8 ayat ya, kita bisa bilang gitu ya. Nanti setiap 8 baris atau 8 ayat baru ganti huruf ke huruf selanjutnya. Ya. Sekarang kita lihat pelan-pelan nih, dari ayat 1 sampai 8 dulu. Ya. Tolong tampilkan lagi Bill gambarnya huruf alef tadi. Ya. Ayat 1 diawali dengan huruf alef ya. Ingat dibaca dari kanan ke kiri ya. Jadi paling kanannya itu yang kita lihat. Ya. Ayat 1 diawali dengan huruf alef. Ayat 2 diawali dengan huruf alef. Ayat 3 alef. Ayat 4 alef. Ayat 5 alef. Ayat 6 alef. Ayat 7 alef. Ayat 8 alef. Oke. Sekarang sudah 8 baris, sudah 8 ayat. Maka di 8 baris atau 8 ayat selanjutnya itu akan menggunakan huruf selanjutnya, yaitu huruf bet. Nah, sekarang kita lihat dari ayat 9 sampai 16. Ayat 9 bet. Ayat 10 bet. Ayat 11 bet. Ayat 12 bet. Ayat 13 bet. Ayat 14 bet. Ayat 15 bet dan ayat 16 bet. Ya, dan kita bisa teruskan ke huruf-huruf selanjutnya sampai yang terakhir nanti. Ya. Nah, berarti yang kita baca ini ya, ayat 15 sampai 16 itu adalah bagian bet dari keseluruhan akrostiknya Mazmur 19. Ya. Nah, kenapa penulis Mazmur ini harus menggunakan teknik ini? Harus menggunakan teknik akrostik. Menulis puisi dengan huruf yang berurutan. Ya. Bahkan sampai huruf terakhir lagi. Kenapa? Ya. Ada banyak teori ya, yang membahas ini, tapi salah satu yang paling kuat adalah penulis sengaja menggunakan teknik akrostik untuk memberikan kesan kelengkapan,
untuk memberikan kesan total. Ya, ingat, huruf alef sampai taf, huruf pertama sampai huruf terakhir, lengkap, total. Seperti itulah hukum Allah. Hukum Allah itu lengkap dan total. Dan seperti itulah pembahasan si pemazmur tentang hukum Allah, membahas hukum Allah secara lengkap dan total. Ya, makanya nanti kalau kita sudah sampai di ayat-ayat terakhir, ya, ada kesan bahwa memang si pemazmur ini sudah apa ya, sudah lengkap dan total membahas tentang hukum Allah, gitu ya. Nah, itu mengenai teknik sastranya. Kedua, mengenai jenis mazmurnya. Ini jenis mazmur apa? Ini adalah jenis mazmur hikmat, ya, atau mazmur nasihat, gitu ya. Secara isi, ini sangat mirip dengan Mazmur 1 dan Mazmur 19. Ya, ingat pekan lalu kita belajar Mazmur 19 ya. Nah, Mazmur ini sangat mirip dengan Mazmur 1 dan Mazmur 19. Isinya itu memuji hukum Allah, ya, memuji hukum Allah, lalu memberikan hikmat, memberikan nasihat, mendorong untuk mempelajari hukum Allah itu. Oke? Ini, ya. Nah, tanpa berlama-lama lagi saya akan bacakan bahasa Ibrani dari ayat ini. Ya, ayat 15 dulu. Be pikudeha ashiha. Ya, dalam pikutmu, pikut itu salah satu kata kunci juga ya di satu pasal ini. Dalam pikutmu, dalam ya bahasa Indonesianya kalau nggak salah titah ya. Dalam titah-titahmu, ya aku akan merenungkannya, aku akan bermeditasi terhadap itu. Hmm. Beavita dan aku akan melihat, memperhatikan, mengamat-amati orehoteha, ya, orehoteha, jalan-jalanmu, maksudnya jalan-jalannya Tuhan. Ya, dan jalan di sini jangan dipahami secara literal ya. Setiap setiap kali Alkitab berbicara tentang hikmat, jalan itu adalah perumpamaan untuk jalan kehidupan. Maksudnya moral kehidupan, tindakan kehidupan. Ya, maksudnya aku akan memperhatikan jalan kehidupannya Tuhan. Aku akan memperhatikan moral dan tindakannya Tuhan. Dari mana kita bisa tahu moral dan tindakannya Tuhan? Lihat kalimat sebelumnya, dari pikutnya, dari titah-titahnya. Ya, makanya para teolog itu sering bilang hukum Tuhan mencerminkan karakternya. Iya betul. Dan di ayat ini juga terbukti dari pikut Tuhan, dari titah-titah Tuhan tercermin jalannya Tuhan, moralnya Tuhan. Ya, itu ya. Oke. Lalu ya ayat 16 ya. Behukoteha, ya ini lagi-lagi kata kunci huk. Huk ya, huk itu ketetapan. Dalam ketetapan-ketetapanmu, esta asya, aku bergembira, aku menemukan kesenangan, aku menemukan kebahagiaan. Lo eshkah devareha, aku tidak akan, ya, tidak akan syakah, ya, tidak akan syakah. Itu ada alef di depannya itu. Eshkah itu maksudnya dia bentuk imperfect ya, tapi kita nggak akan masuk ke sana. Lo eshkah, aku tidak akan syakah devareha, aku tidak akan melupakan, syakah itu melupakan ya, aku tidak akan melupakan firman-firmanmu, ya. Dan kata davar juga di sini jadi kunci. Ya, jadi kita udah dapat beberapa kata kunci ya, ada ikut, ya ada huk, ada davar. Aku tidak akan melupakan firman-firmanmu. Ya, berarti apa yang mau dilakukan oleh si pemazmur? Si pemazmur mau mengingat firman Tuhan. Itu poinnya kan? Tidak melupakan berarti mau mengingat. Ya, begitu ya. Oke, lanjut Bill. Eh ya, kita masuk ke ayat 103. 103. Ya, 103. Oke, aku baca dulu ya. oke. 103. Betapa manisnya janjimu itu bagi langit-langitku, lebih daripada madu bagi mulutku. Ya, sampai 104 boleh? Oke. Aku beroleh pengertian dari titah-titahmu. Itulah sebabnya aku benci segala jalan dusta. Oke, ya. Sekarang tolong ke bahasa Ibrani lagi. Oke.
Ya, kita bacakan ya. Manil metsu, ya. Sungguh apalagi itu sebenarnya ya. Ma itu kata tanya sebenarnya ya. Ma itu artinya apa? Manil metsu, sungguh apalagi yang akan meleleh manis. Sungguh apalagi yang meleleh manis, lehiki untuk langit-langitku. Ya, jadi ungkapannya lebih puitis lagi dalam Ibrani ya. Sungguh apalagi yang meleleh manis untuk langit-langit mulutku. Imrateha, itulah perkataanmu. Ya, midvash daripada madu, lepi untuk piku, untuk bibirku. Ya, maksudnya madu itu lebih lebih lembut manis. Sorry, bukan. Maksudnya perkataan Tuhan itu lebih lembut manis daripada madu. Ya, seperti itu. Ya, lanjut ayat 104 ya. Mi pikudeha, dari pikutmu, muncul lagi kata pikut ya. Hmm. Ya, dari pikutmu, dari titah-titahmu, advonan, aku mendapatkan pengertian. Alken, maka syaneti, aku membenci kol orah syaker, semua jalan bohong atau semua jalan salah. Ya, lagi-lagi jalan di sini bukan jalan literal, tapi jalan kehidupan. Maksudnya moral dan tindakan kehidupan. Ya, poinnya apa di sini? Hukum Tuhan itu membuat bijaksana. Ya, hukum Tuhan itu memberikan pengertian. Nah, kenapa bisa? Ingat tadi di ayat 15, ayat 16 kita sudah baca. Hukum Tuhan itu kan mencerminkan karakternya Tuhan. Berarti kalau kita mengerti hukum Tuhan ini, kita bisa mengerti karakter Tuhan. Kalau kita bisa mengerti karakter Tuhan, kita bisa mengerti kehendaknya. Kalau kita bisa mengerti kehendaknya, maka itu akan membuat kita bijaksana. Ya kan? Nah, kemudian hukum juga menjauhkannya dari kejahatan. Ya, kenapa si pemazmur sampai benci kejahatan? Ya, ya karena dia sudah mempelajari hukum itu. Gitu ya. Nah, yang paling menarik adalah digambarkan hukum ini manis ya. Madu itu manis, tapi hukum Tuhan lebih manis. Ya. Nah, ini subjektif. Belum semua orang merasakan manisnya hukum Tuhan itu. Ya. Tapi dia bisa merasakan manisnya. Kenapa? Karena waktu dia mendapatkan pengertian, waktu dia jadi bisa membenci kejahatan, oh di situ baru manisnya hukum Tuhan itu terasa. Ya. Ya, dan ngomong-ngomong, masih melanjutkan Mazmur akrostik ya. Ini adalah Mazmur yang diawali dengan huruf mem. Ya, dari huruf mem ini. Dari ayat 97 kalau nggak salah, sampai 104 itu huruf mem ya. Nah, tolong tampilkan bil huruf mem. Ya, seperti ini huruf mem Mem. ya. Ya, bunyinya M. Ya, seperti itu. Nah, sebelum kita belajar tentang bagaimana belajar firman Tuhan ya, kita belajar tentang belajar gitu ya. Ya, kita bisa melihat dulu uh, Mazmur 119 ini ya. Apa yang membuat si pemazmur ini begitu inginnya, begitu berkomitmennya mempelajari, ya kan? Nah, ternyata karena itu memberikan uh, pengertian, memberikan hikmat, ya. Ternyata karena itu lebih manis daripada madu, ya. Dan semoga itu juga bisa kita rasakan. Kalau kita sadar ya bahwa ini rasanya manis ya, ya. Kalau kita sudah kecap itu tentu kita nggak akan berhenti belajar Alkitab lagi. Ya, ya. Sampai di sini dulu, Bil. Silahkan tanggapannya. Iya. Dan saya rasa ini apa namanya ayat ini itu mematahkan prejudis orang sebelum belajar belajar Alkitab, belajar cara belajar Alkitab itu tadi ya. Maksudnya kadang-kadang kan kita punya pandangan terhadap Alkitab itu seperti apa, atau kita punya pandangan terhadap cara belajar Alkitab itu seperti apa. Mungkin pandangan itu puji Tuhan kalau itu positif, tapi dengan asumsi kita seandainya kita belum rajin belajar Alkitab atau kita bahkan belum pernah belajar Alkitab, maka biasanya pandangannya itu akan skeptis, begitu kan? Akan skeptis atau bahkan tendensi kepada hal negatif gitu. Nah, dengan ayat ini dikatakan bahwa
manis, kecap. Dan manis itu kan indera perasa kan, kecap gitu kan. Maksudnya itu kerasa kalau udah dirasa gitu. Maksudnya kalau misalnya dirimu minum madu terus lu bilang manis, ya aku mungkin tahu ekspresimu bilang manis, tapi kan aku nggak tahu kalau itu manis karena aku belum kecap kan, secara pribadi. Jadi artinya dari ayat ini kita lihat bahwa belajar Alkitab itu akan terasa manis, akan membuat kita membenci segala jalan dusta kalau kita benar-benar sudah mempelajarinya atau mengapresiasinya. Jadi kalau kita hanya lihat itu dari jauh saja, maka rasa manis itu tidak akan pernah sampai kepada hidup kita, gitu. Dan aku suka di tadi yang di ayat 15 ya. Aku suka terjemahannya ini. Aku hendak merenungkan dan mengamat-amati. Yaitu adalah kata yang digunakan untuk seseorang yang penuh perhatian dan waspada. Jadi kayak seolah-olah dihubungkan dengan ayat yang tadi 103 dan 104, seolah-olah jalan Tuhan itu lurus gitu kan. Jalan Tuhan itu benar. Nah, tapi jalan kita itu penuh dengan pencobaan dan dosa gitu. Jadi kita harus berhati-hati mengamati supaya jalan kita yang penuh dosa ini bisa sama dengan jalan Tuhan. Nah, melalui apa itu? Ya melalui belajar Alkitab gitu kan. Jadi itu yang aku dapat dari eh, 4 ayat awal ini ya, dari Mazmur 119. Ya, oke. Apa ada kutipan yang mau disampaikan untuk bagian ini? Belum. Belum ada ya. Ya, kalau gitu Bill, tolong kita baca kutipannya yang di hari Minggu paragraf 2 ya. Iya, Minggu paragraf 2. Hanya sedikit saja manfaat yang diperoleh dari membaca kitab suci secara terburu-buru. Seseorang dapat membaca seluruh Alkitab namun tidak berhasil melihat keindahannya, serta mengerti kedalaman maknanya yang tersembunyi. Ellen G. White, Kebahagiaan Sejati, halaman 84. Ya, boleh Bill kasih komentarnya terhadap kutipan ini. Iya, eh, komentarku terhadap kutipan ini adalah aku akan memberikan satu kutipan. Enggak, karena biar biar sekalian gitu, biar sekalian. Jadi cerita sedikit, eh hari Sabat lalu, bukan 2 Sabat lalu, saya di PA Timoho Yogyakarta, jemaat di mana saya beribadah, itu eh, teman-teman dari PA minta saya untuk ngisi acara baca kutipan Roh Nubuat. Itu dari Akom, Amanat kepada Orang Muda. Dan pasalnya itu adalah tentang devotional life. Yang dibahas itu ada 3 bagian: berdoa, membaca Alkitab, dan apa namanya, praktik Kristiani lah, apa ya ya hidup Kristen. Nah, di bagian membaca Alkitabnya itu banyak sekali quote bagus yang aku dapat. Jadi waktu belajar ini aku ambil sebagian besar dari sana, dari Akom gitu ya. Jadi aku akan berikan satu kutipan. Oke, ini dari Amanat kepada Orang Muda ya. Eh, Orang-orang muda hendaknya menyelidiki Alkitab bagi dirinya sendiri. Janganlah mereka menganggap bahwa sudah cukuplah orang-orang yang sudah tua di dalam pengalaman mencari kebenaran. Namun, orang-orang yang lebih muda bisa menemukan kebenaran itu dari mereka sebagai ahlinya. Baik orang muda maupun orang tua harus membaca perkataan Allah, bukan hanya membacanya, melainkan harus dipelajarinya dengan rajin dan sungguh-sungguh hati, dalam doa, dengan percaya, dan dengan penyelidikan, sehingga mereka mendapat harta yang tersembunyi itu, karena Tuhan akan menyegarkan pikiran mereka. Ya, kenapa saya suka kutipan ini waktu tadi Mas Yansen minta saya baca hari Minggu paragraf kedua. Karena hari Minggu dibilang manfaatnya itu nggak bisa diperoleh kalau baca terburu-buru. Terburu-buru itu ada elemen waktu, itu makanya hari Minggu judulnya waktu, gitu kan. Artinya harus spare time, harus ada waktu untuk membaca sehingga tidak terburu-buru, gitu kan. Artinya ada waktu, ada cara membaca nih, gitu. Yang kutipan yang saya berikan di bawahnya itu adalah bukan hanya dibaca saja, tapi harus menyelidiki. Nah, kalau cuma baca saja berarti kan waktunya cepat. Semua orang bisa baca saja. Tapi kalau disuruh menyelidiki, nah itu berarti butuh waktu. Nah, jadi sama, yang maksud saya poinnya adalah eh, untuk mempelajari Alkitab itu kita butuh waktu.
butuh waktu khusus. Bukan supaya bacanya lambat-lambat, atau bukan supaya lama-lama, tapi maksudnya kita harus lebih dalam, bukan hanya sekedar dibaca saja. Nah, menurut saya ini introspeksi ya. Eh, eh, Secara praktis ya, karena ini pelajaran kita devosional sekali. Secara praktis menurut saya, Mas Hansen, nggak ada salahnya kita membaca renungan pagi atau baca Alkitab sebelum beraktivitas. Itu malah Hmm. harus, malah harus. Dan saya tahu kita semua sibuk ya. Ya, semua orang punya kesibukannya. Dan harus baca Alkitab terlebih dahulu sebelum melakukan semuanya. Itu harus. Tetapi itu saja tidak cukup. Harus ada waktu khusus untuk menyelidiki. Nah, mungkin di situ poinnya. Jadi kutipan ini bukan melarang kita, ya udahlah. Jadinya nanti takutnya gini, oh, berarti baca saja nggak cukup. Ya udahlah, saya nggak usah baca. Saya nanti cari waktu. Misalnya nih, saya nggak baca dari hari Senin sampai hari Jumat. Nanti hari Jumat baru saya pas belajar kayak Hmm. orang belajar sekolah sahabat tuh loh, nggak belajar sekolah sahabat seminggu terus hari Jumat baru saya hantam semuanya. Jadi belajar Alkitabnya hari Jumat. Nah, itu kan sebenarnya buruk kan? Itu lebih buruk lagi malah. Jadi elemen waktu ini bukan artinya berjam-jam, bukan, tapi harus dikhususkan waktu tertentu untuk menyelidiki Alkitab gitu. Mungkin itu saya lihat larinya ke sana ya, dan itu kan pengorbanan jatuhnya kan. Mungkin itu Mas Jansen. Dari dirimu gimana? Iya. Ya ini ada juga di sekolah sahabat ya membandingkannya dengan orang yang mau hidup sehat, Hmm. ya kan? Ya kalau kita mau hidup sehat, tentu kita harus luangkan waktu untuk berolahraga, ya kan? Mm-mm. Perumpamannya begitu, ya. Nah, adalah hal yang salah kalau kita pikir ya udah, kalau gitu saya mau olahraga 2 jam, 2 sampai 3 jam, tapi cuma di hari Minggu, Iya. ya kan? Oke, olahraganya lama 2 sampai 3 jam, tapi nggak rutin. Iya. Waktu nggak rutin ya justru malah dia nggak bisa memberikan manfaat yang baik untuk perkembangan otot, untuk latihan jantung, kardio dan lain sebagainya, Hmm. gitu ya. Nih, sama tadi kayak yang Bill bilang ya. Oke, belajar kita butuh waktu. Saya punya waktunya hari Jumat, ya. Lama nih hari Jumat. Oke, saya tumpuk semua di hari Jumat. Ya betul, di hari Jumat bisa berjam-jam. Tapi nggak rutin. Ya kalau nggak rutin, kebiasaannya nggak terbentuk. Ya, Hmm. kalau kebiasaannya nggak terbentuk, ya dia tidak akan bisa meresap ke dalam kehidupan. Ya Iya. gitu ya. Makanya bagi orang-orang yang berolahraga, kita akan lihat mereka akan luangkan waktu bukan hanya sekali seminggu, tapi mereka akan luangkan waktu 2 3 kali seminggu, bahkan 6 kali seminggu. Ya Iya. dengan 1 hari kosong istirahat misalkan. Ya sama dengan belajar Alkitab juga. Ya bukan hanya kita tumpuk di 1 hari dengan durasi panjang ya, tapi kita coba bagi itu di setiap hari ya dengan durasi yang cukup. Nah, kita bilang gitu ya. Ya, daripada kita berpikir butuh waktu dan kita tumpuk 5 jam di hari Jumat doang, ya, mending kita coba untuk luangkan 30 menit tapi setiap hari. Iya. Ya, supaya kebiasaannya itu terbentuk. Ya, seperti itu. Jadi diumpamakan seperti orang olahraga, ya. Dan yang kedua memang butuh sekali berdoa ya. Ya, Roh Kudus yang akan memampukan kita untuk konsisten dan disiplin dalam menyediakan waktu untuk belajar Alkitab. Ya, Hmm. seperti itu. Nah, kenapa memang waktu ini sangat penting? Ya, ya memang ada hal-hal yang nggak akan pernah kita dapatkan kalau kita baca sekilas itu sudah jelas, sudah jelas ya. Ya, misalkan eh, bicara tentang sesederhana cross reference ya, cross reference itu misalkan ayat-ayat yang saling terkait. Ya, kita tahu bahwa kitab-kitab di Perjanjian Lama itu sering mengutip kitab yang sebelumnya, misalkan Kejadian atau Keluaran. Ya, anggaplah kita baca Mazmur. Mazmur sering mengutip Kejadian, Mazmur sering mengutip Keluaran. Kalau kita baca sekilas, ya nggak sempat bagi kita untuk memperhatikan, oh ini ternyata dia mengutip Kejadian pasal sekian, Hmm. oh ini mengutip Keluaran pasal sekian. Itu harus agak melambat dulu, dibaca pelan-pelan, fokus, baru kita dapat, ya. Karena kita harus buka Kejadian lah, itu butuh waktu kan. Setelah buka Kejadian, balik lagi ke Mazmurnya, butuh waktu lagi, baru kita pikirkan, oh ini maksudnya. Sesederhana itu aja kita butuh waktu, ya kan? Nah, belum kalau kita mau menggali topik-topik tertentu, ya, misalkan topik tentang Allah, misalkan, ya, nggak mungkin hanya berdasarkan 1 2 ayat, oh kita harus buka beberapa ayat, ya,
Nah, kadang-kadang beberapa ayat kasih info yang tidak langsung nyambung kalau kita sekali baca. Perlu kita pikir-pikirkan dulu. Nah, itu butuh waktu. Ya, jadi betul kata Ellen G. White ya, kalau kita terburu-buru, kita nggak akan bisa melihat keindahannya. Kita nggak akan bisa melihat kedalaman maknanya. Ya, kalau kita baca sekilas ya kita anggap itu biasa aja. Tapi kalau kita baca pelan-pelan baru, oh ini ternyata begini. Baru kita dapat indah sekali ya, dalam sekali ya. Baru dia terasa seperti madu. Ya, karena kalau madu langsung ditelan tanpa dikecap di langit-langit ya, lidah ketemu langit-langit, langit-langit itu yang mengecap maduan, gitu ya. Kalau langsung ditelan cepat ya nggak terlalu kerasa manisnya. Habis telan cepat bilas air lagi. Itu Iya. buru-buru kan. Tapi kalau madu itu kerasa manis begitu dia taruh di mulut, ya lidah itu ditempelkan ke langit-langit. Nah, baru kerasa. Jadi ada elemen apa waktu juga ya untuk bisa merasakan. Nah, kalau kita di momen sekarang ini belum merasakan indahnya belajar Alkitab ya, ya mungkin kita belum meluangkan banyak waktu sampai jadi kita belum notice indahnya di bagian mananya ya, seperti itu. Dan justru saya malah terpikir sesuatu dari kutipan yang Bill sampaikan ini ya. Ya, coba Bill tampilkan lagi di bagian atasnya itu yang amanat kepada orang muda ya. Hmm. Ya, orang-orang muda hendaknya menyelidiki Alkitab bagi dirinya sendiri. Jangan menganggap bahwa sudah cukuplah orang yang sudah tua di dalam pengalaman mencari kebenaran. Namun orang-orang yang lebih muda bisa menerima kebenaran itu dari mereka sebagai ahlinya. Oke, Ellen G. White bilang, orang muda jangan cuma terima ajaran dari yang lebih tua dong, tapi Iya. harus belajar sendiri. Dan kalau belajar sendiri boleh juga minta tolong dari orang tua yang udah lebih mengerti untuk mengajari kita. Hmm. Gitu ya. Oke, ini sangat baik. Nah, Mazmur 119 sebenarnya berbicara tentang hal ini juga. Ya, dan ini mungkin akan mengejutkan beberapa dari kita ya. Tolong Bill, baca di ayat 99 dan 100. Mazmur 119 ayat 99 dan 100. Mazmur sebentar. 119 ayat 9, Ayat 99 dan 100. 100. Oke, Bos. 99. Aku lebih berakal budi daripada semua pengajarku, sebab peringatan-peringatanmu kurunungkan. Aku lebih mengerti daripada orang-orang tua, sebab aku memegang titah-titahmu. Oke, ya kita lihat bahasa Ibraninya, Bill. Oke. Ya, ini masih di bagian yang sama ya dengan yang tadi madu-madu itu ya. Jadi di bagian mem ini, ya. Nah, saya baca di ayat 19. Mikol maladai dari semua pengajar-pengajarku, dari semua guru-guruku, hishkalti, ya. Aku ya apa ya kalau bahasa Indonesianya itu lebih berakal budi ya. Tapi kata syakal itu dalam bahasa Ibrani itu lebih dalam dari itu ya. Syakal itu dia berbicara tentang pengetahuan ya dan menerapkan pengetahuannya itu gitu ya. Jadi aku lebih tahu dan lebih tahu cara menerapkannya, cara mengaplikasikannya itu kira-kira syakal itu ya. Ya, daripada guru-guruku, aku lebih syakal, aku lebih tahu dan lebih tahu cara menerapkannya. Karena oedoteha ya, oed itu artinya apa? Di sini eh, bahasa Indonesianya peringatan ya, tapi sebenarnya lebih tepat sebagai janji. Karena janji-janjimu oedoteha shihali ya, aku renungkan bagiku ya. Kadang-kadang memang dalam budaya belajar Alkitab di gereja ya, memang orang muda itu ada kesan inferior, Hmm. ada kesan inferior. Itu yang pertama. Yang kedua, ya, bisa jadi waktu orang muda vokal ada kesan sok-sokan, Hmm. ya. Entah dari sesama orang muda, karena sesama orang muda biasanya belum Diam-diam. belum belum banyak yang punya budaya kebiasaan belajar gitu ya. Jadi orang muda yang lain ngelihat ini kok sok-sokan banget sih. Dan juga dari orang tua ya yang merasa ini masih muda sudah ngebantah-bantah gitu ya. Tapi
Alkitab ya, waktu dia direnungkan terus-menerus, ya dia nggak peduli siapa yang tua, siapa yang muda. Kalaupun muda, tapi dia lebih sering merenungkan, dia lebih, ya, dia akan lebih memiliki syakal daripada guru-gurunya. Ya, kalau gitu gimana supaya guru-gurunya ini, supaya guru-gurunya punya syakal juga? Ya guru-gurunya harus sama intensnya merenungkannya seperti yang muda. Kan gitu berarti ya. Nah, ayat 100. Ya, mizukainim daripada orang-orang tua. Oke, ini kata yang menarik ya. Akar katanya zaken. Bentuk jamaknya zukainim ya. Zaken, zaken. Zaken itu bisa dipahami orang tua dalam artian usia yang lebih tua, orang tua, orang yang usianya lebih tua. Tapi ingat, di Alkitab kata zaken itu dipahami sebagai apa? Di Alkitab zaken itu tua-tua dalam arti majelis. Ya, tua-tua dalam arti pemimpin jemaah itu maksudnya, ya. Jadi bukan hanya tua dalam arti orang lebih tua, ya. Bukan hanya orang 20 tahunan dengan orang 40 tahunan, ya. Itu bisa juga, tapi dipahami sebagai orang yang tidak punya jabatan dengan orang yang punya jabatan sebagai tetua. Itu zaken juga bisa dipahami kayak gitu. Ya, jadi jangan hanya dipahami sebagai orang yang usianya lebih tua, tapi daripada tetua-tetua di jamaah, ya, advonan, aku lebih mengerti. Ya, kalau advonan itu dari kata mevin itu ya. Mevin itu mengerti secara informasi ya maksudnya ya. Oke. I ikudeha karena pikutmu, karena ketentuan-ketentuanmu, natsarti. Ya, bahasa Indonesianya aku pegang. Hmm. Tapi bahasa Ibraninya natsarti. Aku bernazar itu bahasa Ibraninya. Ya, aku bernazar dengan ketentuan-ketentuanmu. Ya, saudara tahu lah maksudnya nazar itu apa ya? Nazar itu berjanji untuk selalu menurutinya, ya, dengan konsekuensi tertentu kan gitu ya? Itu nazar ya. Orang yang bernazar pada titah-titah Tuhan, ya, bisa dalam posisi lebih mengerti daripada tetua-tetua sekalipun. Oh iya, gitu ya. Nah, jadi nasihat Ellen G. White tadi ya, itu nasihat yang sangat alkitabiah, ya. Dan saya rasa kita harus benar-benar renungkan dan praktekkan itu ya. Hmm. Janganlah seorang menganggap engkau rendah karena engkau muda. Itu bukan hanya untuk jadi song service, bukan hanya untuk baris berbaris waktu pet vendor. Janganlah seorang menganggap engkau rendah waktu engkau apa walaupun kau muda itu berbicara kepada Timotius untuk mengajar di jemaatnya. Ya, konteksnya gitu. Ya, bagi orang-orang muda, mari kita buat pergerakan baru. Ya, kita harus lebih intens lagi, meluangkan waktu lebih banyak lagi untuk merenungkan firman Tuhan. Kita bisa dapat pengertian lebih daripada guru-guru sekalipun. Kita bisa dapat pengertian lebih daripada tua-tua sekalipun. Dan ini bukan untuk menyerang guru-guru dan tua-tua. Bagi guru-guru dan tua-tua, ya jangan kalah sama yang muda, itu poinnya. Tetap pertahankan intensitasnya dalam belajar, ya, supaya kita semua bisa saling menajamkan. Kata Amsal, besi menajamkan besi, manusia menajamkan manusia, ya. Jadi sangat disayangkan kalau ada budaya atau kebiasaan orang muda di gereja ya bahwa ya kalau yang gini-gini biar bapak-bapak, ya. Kalau orang muda itu urusannya yang seru-seru, ya, yang games-games, ya, yang retreat-retreat. Ya, kalau udah doktrin, nah itu bapak-bapak. Nah, enggak ya. Enggak seperti itu ya. Mari kita aminkan ayat 99 dan ayat 100 ini ya ke dalam hati dan pikiran kita. Itu indah sekali dan mungkin ini mengejutkan bagi beberapa orang karena ini panjang. Biasanya orang baca Mazmur 119 itu ayat awalnya. Tapi di ayat 99 dan 100-nya itu gila sekali itu. Oke, gimana Bil Mhm. untuk bagian ini? Iya. Dan makanya tadi aku gabung ya. Sebenarnya kan kalau teman-teman lihat sebenarnya kan kutipan itu kan beda 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 page ini 239 satu ini 245 gitu. Kenapa aku gabung? Karena gini, aku melihat bahwa eh, kenapa harus menyelidiki Alkitab bagi dirinya sendiri? Karena eh, concern menurutku concern lain daripada yang tadi kita udah bahas adalah orang muda ini akan jadi orang tua gitu loh. Hmm.
Nah, bayangkan kalau Orang orang tua dalam umur, dua arti. iya, iya, dalam dua arti, orang yang lebih tua umur atau dia seandainya menjabat menjadi posisi tetua gitu kan, seandainya Hmm, gitu. Kan nggak semua orang jadi tetua di jemaat ya, iya. tapi seandainya, jadi ada dua kemungkinan. Artinya apa yang dia tahu dia harus teruskan, itu dia maksudnya. Entah itu dia jadi orang tua literal umur, kan dia punya anak juga gitu kan, dia harus teruskan. Atau dia jadi tetua, dia harus mengajarkan. Artinya kalau dia tidak merenungkan sejak dia muda, artinya nanti ketika dia tua, itu kosong tuh isinya. Atau bahkan worst case, lebih parah lagi, dia mengajarkan yang salah. Hmm, Karena bisa jadi waktu dia muda, si tetuanya itu mengajarkan yang salah. Makanya kebenaran itu harus bagi dirinya. Dia harus tahu kenapa saya percaya ini. Apa sih yang membuat ini benar. Dia harus tahu itu supaya dia bisa dengan yakin, oh saya ke gereja karena ini. Saya menyembah Tuhan karena ini. Nggak ada yang bisa mengusik dia. Entah itu orang muda, peers dia, orang sesama muda, atau bahkan orang yang lebih tua. Sehingga kalau dia nanti menjadi orang yang tua, dia bisa teruskan itu budaya budaya memiliki untuk dirinya sendiri. Gitu. Dan menurutku Alkitab itu seperti itu. Alkitab itu kan apa mengundang kita kan untuk ya udah kamu cari sendiri, kamu lihat sendiri gitu loh. Apakah aku memang adalah Tuhan yang benar kata Tuhan gitu kan. Ya kamu lihat sendiri dong gitu. Mungkin kamu telah mendengar dari orang lain kesaksian itu bagus, tapi kamu harus lihat sendiri gitu. Dan dalam melihat sendiri itu butuh waktu. Butuh waktu. Itu yang kita sulit gitu ya, saya rasa. Mungkin itu Mas Yansen yang mau saya tambahkan untuk bagian ini. iya. Oke, ya. Sekarang kita lanjut ke tips praktisnya, Bill ya. Hmm, Ya, kita kan tadi bicara tentang prinsipnya dan lain sebagainya. Tips praktisnya untuk belajar Alkitab tuh gimana sih? Ya, kita akan mulai dengan cara-cara yang sederhana yang bisa dipraktekkan semua orang. Tentu bukan dimaksudkan untuk yang akademis. Ya, bukan dimaksudkan ke situ karena itu pembahasannya lain lagi nanti, ya. Tapi secara sederhana, waktu belajar Alkitab, hal paling pertama yang harus kita lakukan adalah berdoa. Ya, doa. itu yang paling pertama. Sebelum belajar, berdoa. Sambil belajar, berdoa. Ya, ada bagian sulit, berdoa ya. Apa nih maksudnya Tuhan? Tolong jelaskan. Setelah belajar, berdoa lagi. Waktu sudah belajar dan berusaha mempraktekkannya dalam kehidupan, berdoa lagi. Ya, belajar Alkitab nggak bisa dipisahkan dari berdoa. Oke. Nah, lalu selain berdoa, penulis sekolah sahabat kita juga menyampaikan bahwa pentingnya menulis. Ya, loh, menulis maksudnya apa nih? Menulis kitab baru? Enggak, bukan itu ya. Ya, menulis itu gini. Waktu kita baca satu ayat atau satu perikop atau satu pasal tertentu, kita coba tulis rangkumannya, ya, supaya membantu kita untuk lebih mengerti. Ya. Kadang-kadang waktu kita baca pertama kali dengan baca setelah kita menulis rangkumannya, itu pikiran kita lebih mengerti setelah menulis rangkumannya. Kenapa? Karena waktu kita menulis rangkuman, kita kan dituntut memproses, dituntut berpikir. Nggak ada orang menulis tiba-tiba jadi sendiri kan? Harus berpikir dong supaya tulisannya jadi, supaya rangkumannya jadi. Nah, di situ menuntut kita dan kita jadi lebih mengerti. Kedua, setelah rangkuman, kita tulis insight-insight apa, hal-hal baru, hal-hal menarik apa yang kita dapatkan dari teks ini. Ya kan? Ya, kalau tadi yang pertama kita tulis rangkumannya, garis besarnya, lalu kita tulis. Selain garis besar, kita tulis juga insight, hal-hal baru, hal-hal menarik yang kita dapat. Oke, itu menuntut berpikir lagi kan? Jadi sekarang udah tahu garis besarnya, tahu juga detail-detail yang khususnya. Yang satu berpikir meluas, yang satu berpikir mendalam. Lalu, apalagi yang perlu ditulis? Coba tulis juga pertanyaan-pertanyaan yang kita punya terhadap ayat ini. Ya, setelah tulis rangkuman, tulis insight-insight baru dan menarik, ya, tulis pertanyaan, bagian mana yang sulit, bagian mana yang kayaknya kita mengerti tapi kok nggak yakin, gitu ya. Coba ditulis. Setelah tulis pertanyaannya, baca lagi. Setelah kita baca lagi, mungkin waktu pembacaan pertama kita nggak notice jawaban dari pertanyaannya. Waktu pembacaan kedua, ya, karena kita sudah merangkum,
sudah memperhatikan insight dan sudah menulis pertanyaan, pikiran kita sudah lebih terfokus. Pas pembacaan kedua baru kita lebih, oh ternyata jawabannya ada di kalimat yang ini. Nah, gitu ya. Lalu bagaimana kalau setelah itu masih belum dapat jawabannya? Coba cek ayat-ayat lain di seluruh Alkitab yang berbicara tentang hal-hal yang temanya sama. Ya, Alkitab menjelaskan dirinya sendiri kan? Ya, bisa gunakan cross reference. Ya, cross reference itu referensi silang yang ada di bawah Alkitab itu. Ya, oh ayat ini berhubungan dengan ayat lain. Nah, itu bisa dibaca. Nah, coba kita lihat di referensi silangnya itu. Barangkali jawabannya adanya di sana. Ya. Nah, kalau belum terjawab, keep dulu. Barangkali suatu saat kita baca bagian lain dari Alkitab, ya ternyata jawabannya ada di sana. Ya, jadi pasti ada pertanyaan yang sudah kita cari, sudah kita baca berulang, sudah cari cross reference, masih belum cross reference pun belum terjawab. Nah, keep dulu pertanyaannya. Itu gunanya dicatat. Kalau nggak dicatat, kita lupa sama pertanyaan itu. Kan gitu ya. Itu. Lalu mencatat itu akan membantu kita untuk mengingat juga. Ya, ingat tadi Mazmur 119 ayat 15 sampai 16 ya. Aku tidak akan melupakan firman-Mu, katanya gitu kan, kata si pemazmur. Ya. Kalau kita mencatat, lebih mudah bagi kita untuk mengingat, lebih mudah bagi kita untuk nggak lupa. Itu ya. Lalu, langkah yang ketiga adalah membagikan dengan orang lain. Membagikan dengan orang lain. Ya. Jadi apa yang sudah kita pelajari, itu kita ceritakan ke orang lain. Oh, kemarin aku belajar tentang ayat ini, atau perikop ini, atau pasal ini. Garis besar yang aku dapatkan ini. Dari garis besar itu aku dapat insight atau hal-hal baru atau hal-hal menarik yang ini. Ya kan? Nah, dari situ aku sempat bingung di bagian ini, sempat bertanya-tanya di bagian ini. Ternyata kemudian aku pelajari ulang, ternyata jawabannya begini setelah aku bandingkan dengan ayat-ayat lain. Dibagikan dengan orang lain. Apa pentingnya dibagikan dengan orang lain? Waktu kita menjelaskan ke orang lain, itu kan menuntut kita untuk mengingat. Nggak mungkin kalau kita lupa kita ngomong ke orang lain, ya Hmm. kan? Lalu yang kedua, waktu kita menjelaskan ke orang lain, kita kan dituntut untuk terstruktur juga, supaya orang yang kita jelaskan ini ngerti. Jadi menjelaskan itu menuntut kita ingat dan berpikir. Maka biasanya, waktu orang menjelaskan ke orang lain, selain orang lain yang dijelaskannya ini ngerti, jadi orang yang menjelaskannya pun jadi makin ngerti. Oh iya, ya. Kita menjelaskan ke orang lain, ternyata yang lebih ngerti malah kita sendiri. Ya karena Hmm. menjelaskan itu emang menuntut berpikir. Ya, banyak sekali penelitian neuroscience yang mengatakan metode belajar terbaik adalah mencoba menjelaskan. Dengan begitu kita akan lebih mudah mengerti. Seperti itu ya. Dan yang kedua, manfaat membagikan dengan orang lain itu juga adalah untuk mendiskusikan pertanyaan-pertanyaan yang tadi sempat gak terjawab itu. Ingat tadi waktu di bagian menulis kan ada pertanyaan. Ya, setelah itu kita baca ulang, kita bandingkan dengan ayat-ayat lain yang bicara tentang tema yang sama, terjawab. Masih ada nih sisanya yang belum terjawab. Nah, ini kalau didiskusikan dengan orang lain, ini bisa dapat jawabannya. Karena barangkali orang lain waktu baca, mereka ketemu jawabannya yang kita nggak notice. Ya, nah ini tiga tips sederhana yang bisa dilakukan semua orang untuk belajar Alkitab ya. Hmm. Berdoa, menulis, diskusikan dengan orang lain. Ya, kalau ini sesederhana ini saja kita lakukan ya, pasti makin banyak orang yang mengerti Alkitab dan mempraktekkan Alkitab. Ya, literasi Alkitab makin tinggi, makin naik ya. Ya, dan jujur saja ya, terutama di generasi muda, sekarang kita hidup di generasi anak-anak muda yang sudah tidak terliterasi Alkitab lagi. Gitu Hmm. ya. Ya, ya mungkin mereka tahu tentang agama tapi nggak tahu tentang Alkitab. Itu beda loh. Tahu tentang agama itu ya kalau di gereja Advent tuh gini biasanya. Ya. Tapi nggak tahu teks Alkitabnya, dasar Alkitabnya, tapi tahu tentang agamanya. Nah, itu dua hal yang berbeda. Ya. Nah, oke, sampai di sini Bill, silahkan tanggapannya. Iya. Eh, ya, sekarang saudara ngerti kenapa saya menulis. Tapi maksudnya gini, itu trivia aja. Tapi maksudnya gini, eh, hmm,
Saya mau tekankan ke membagikan dengan orang lain. Karena berdoa dan menulis ini, saya rasa, saya harap teman-teman sudah tahu. Tapi untuk membagikan dengan orang lain ini berbeda. Saya mau lari pada komunitas orang percaya. Saya mau lari ke sana. Pertanyaannya kan membagikan kepada orang lain. Biasanya kalau kita bilang gitu, orang akan selalu ngomongnya menginjil. Ya, Hmm, coba. Orang Kristen membagikan kepada orang lain firman Tuhan. Pasti pertama kali yang kau pikir menginjil. Lalu saudara mikir, siapa ya yang semua bagikan? Bagikan. Jadi seolah-olah membagikan ini identik dengan menginjil ke orang yang belum kenal Tuhan gitu. Atau orang non-Kristen gitu. Dan akhirnya pusing kan kita. Semakin pusing lagi, akhirnya kita nggak usah bagikan, kita nggak bagikan kepada siapa-siapa. Ya udah. Karena dipikir membagikan dengan orang lain itu maksudnya menginjil. Itu benar. Tapi dalam konteks ini bukan hanya itu. Makanya saya bilang tadi saya mau lari ke komunitas orang percaya. Penting bagi kita untuk punya komunitas orang percaya yang bisa diajak untuk berdiskusi Alkitab. Itu maksudnya. Entah itu teman, entah itu pacar, entah itu orang PA, anak PA gitu ya. Entah itu siapapun, penting. Kenapa? Karena ketika kita ada wadah, ada orang, ada komunitas untuk berdiskusi, maka di situ baru kita tahu, oh bisa jadi selama ini yang saya pikir itu benar itu salah, atau yang saya pikir salah itu benar. Gitu kan. Dan bisa membuka perspektif lain karena orang lain melihat dari sudut pandang yang mungkin itu blind spot bagi kita. Mungkin kita nggak ngeh, mungkin kita nggak sadar. Itu tadi masnya jelaskan. Jadi jangan saudara pikir membagikan dengan orang lain ini maksudnya hanya menginjil gitu. Jadi kalau orang introvert nggak bisa, bukan itu maksudnya, gitu ya. Bukan itu maksudnya. Ya. Sebelum itu maksudnya adalah kita harus punya komunitas untuk belajar Alkitab atau orang atau tongkrongan untuk kita diskusi Alkitab. Itu dia maksudnya. Nah, kalau kita nggak punya itu yang sulit kan? Itu yang sulit kan? Kalau kita ngumpul, orang tua ngumpul, orang orang tua seolah-olah saya nggak tua. Maksudnya, kalau kita biasanya ngumpul, kita yang kita bicarakan apa gitu kan? Apakah doktrin? Apakah Alkitab? Gitu. Eh, 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 saya mau ngomong sedikit ya. Eh, Dulu waktu saya kecil, itu saya sering sekali lihat orang tua setelah selesai belajar sekolah sahabat, lalu khotbah, lalu potluck, itu bahasanya masih sekolah sahabat. Sering sekali. Entah itu berdebat, entah itu apa. Pokoknya masih sekolah sahabat. Tapi makin lama, udah nggak bahas sekolah sahabatnya lagi. Coba deh perhatikan. Dulu bisa sampai bertengkar gitu atau potluck karena yang di sekolah sahabat tadi belum selesai. Lah itu malah lebih bagus dibandingkan kita bahas yang lain gitu kan. Maksudnya apa? Kita punya tongkrongan, kita punya wadah, kita punya teman untuk berdiskusi Alkitab. Nah, saya mau larinya ke sana. Kalau kita belum punya, artinya kita harus membentuk suatu, kita harus membiasakan itu. Nah, itu kan. Oh, saya nggak punya. Ya udah kita buat aja. Kita biasakan aja. Kita biasakan aja ngobrol Alkitab, firman Tuhan. Tapi mau ngobrol apa kalau kita nggak baca? Kan gitu kan? Karena kan larinya berdoa udah dibaca, udah ditulis, baru kita obrol gitu. Kalau kita nggak ada isinya ya apa yang mau kita omongkan gitu kan? Berarti kan itu tantangannya bagi kita sekarang. Mungkin itu Mas Hansen ya, mungkin agak keras sedikit bagi tapi ya saya rasa itu hal yang logis dan praktis ya, gitu. Mungkin itu Mas Hansen. ya, dan mungkin kita memang harus anggap itu jadi biasa, jadi normal ya, untuk Iya, diskusi Alkitab di luar jam formal ya. iya. Jangan dianggap aneh gitu ya. Oke, ada kutipan Bill untuk bagian ini? Sampai sini belum? Oke, kalau gitu mari kita baca Yesaya 55 ayat 1 sampai 6. Oke, iya saya. Ayat 1 sampai 6. Ayo, hai semua orang yang haus, marilah dan minumlah air. Dan hai orang yang tidak mempunyai uang, marilah, terimalah gandum tanpa uang pembeli dan makanlah. Juga anggur dan susu tanpa bayaran. Mengapakah kamu belanjakan uang untuk sesuatu yang bukan roti dan upah jeripayahmu untuk sesuatu yang tidak mengenyangkan? Dengarkanlah, aku makan, aku, dengarkanlah aku, maka kamu akan memakan yang baik, dan kamu
akan menikmati sajian yang paling lezat. Sendengkanlah telingamu dan datanglah kepadaku. Dengarkanlah, maka kamu akan hidup. Aku hendak mengikat perjanjian abadi dengan kamu, menurut kasih setia yang teguh yang kujanjikan kepada Daud. Sesungguhnya, aku telah menetapkan dia menjadi saksi bagi bangsa-bangsa, menjadi seorang raja dan pemerintah bagi suku-suku bangsa. Sesungguhnya, engkau akan memanggil bangsa yang tidak kau kenal, dan bangsa yang tidak mengenal engkau akan berlari kepadamu, oleh karena Tuhan Allahmu, dan karena Yang Maha Kudus Allah Israel, yang mengagungkan engkau. Carilah Tuhan selama ia berkenan ditemui. Berserulah kepadanya selama ia dekat. Iya, konteks dari pasal ini adalah tentang pembuangan di Babel ya. Tentu kita nggak sempat untuk membahas semua hal tentang pasal ini ya. Tapi di sini kita bisa bahas ada beberapa undangan, ada beberapa ajakan dari Tuhan kepada bangsa Israel ya. Dan tentu itu juga adalah ajakan dari Tuhan kepada kita juga ya. Jadi bagi bangsa Israel yang di pembuangan, Tuhan mengajak Israel untuk melakukan beberapa hal ya. Dan itu undangan itu, ajakan itu untuk kita juga ya. Perhatikan di situ ya, bangsa Israel diundang untuk minum air ya. Diundang juga untuk menerima gandum. Ya. Kemudian diundang juga untuk eh, makan, ya, diundang untuk makan, diundang untuk menikmati sajian, ya. Nah, bangsa Israel juga diundang untuk mendengarkan Tuhan, ya kan? Lalu di ayat 6, ya, bangsa Israel diundang untuk mencari Tuhan, diundang untuk berseru kepada Tuhan, ya. Jadi saya ulangi lagi, ada diundang, marilah minum, terimalah gandum, makanlah, ya, dengarkanlah, nikmatilah sajian, ya. Datanglah kepada Tuhan, dengarkanlah Tuhan, ya. Carilah Tuhan, berserulah kepada Tuhan, itu undangannya, ya. Maksudnya apa? Di konteks pembuangan, ya, Tuhan mengundang bangsa Israel untuk jangan mencari hal yang salah, ya. Tuhan itu mau kasih roti, kamu jangan cari yang bukan roti. Ya kan gitu kan? Tuhan mau kasih air, air itu memberikan kelegaan, ya. Maksudnya Tuhan mau kasih kepuasan rohani kepada bangsa Israel. Jangan cari yang lain. Minum air dari Tuhan, dapatkan kepuasan rohani dari Tuhan, ya. Maksudnya jangan putus asa, ya. Jangan terlibat dengan penyembahan Allah lain, ilah lain, ya. Dengarkan Tuhan. Itu maksudnya. Dalam kamu bangsa Israel dalam pembuangan, dengarkanlah Tuhan. Carilah Tuhan, berserulah kepada Tuhan. Tuhan yang akan puaskan kerohanianmu dan Tuhan yang akan bawa kamu pulang dari pembuangan. Ya itu poinnya ya. Makanya di situ ada bicara tentang perjanjian Daud ya. Ya, perjanjian Daud itu nanti ada hubungannya tentang mereka pulang dari pembuangan, membangun kembali Israel, membangun kembali Yerusalem, dan sampai nanti ada Mesias dari keturunan Daud. Itu maksudnya. Ya, kalau kamu mendengarkan Tuhan, mencari Tuhan, berseru kepada Tuhan, ya Tuhan akan puaskan kerohanianmu, Tuhan akan kembalikan kamu ke Israel, ya. Tuhan akan pulangkan kamu dari Babel kembali ke tanah airmu, ke kampung halamanmu di Israel, ya. Di situ kamu akan bangun kembali tempat asalmu dan di situ Mesias keturunan Daud nanti akan muncul. Ya, itu ya. Jadi itu janji Tuhan. Kita juga sekarang ada dalam pembuangan, ya kan? Kita belum kembali ke tanah air kita, Yerusalem yang baru, Yerusalem surgawi. Kita belum kembali ke sana. Kita masih ada dalam pembuangan sekarang. Dalam pembuangan di dunia ini, jangan cari yang bukan roti. Maksudnya apa? Terimalah roti yang dari Tuhan itu. Minumlah air yang dari Tuhan itu. Dalam pembuangan kita di sini, dengarkanlah Tuhan. Ya, berserulah kepadanya, carilah Dia. Maka, maka Dia akan puaskan kerohanian kita. Maka Dia akan pulangkan kita dari pembuangan kembali ke kampung halaman. Dan maka kita juga akan bertemu dengan Mesias keturunan Daud itu di Yerusalem yang baru, Yesus. Ya, itu poinnya ya.
Lanjut, Bil. Kita baca di ayat 7 sampai 9. Baiklah orang fasik meninggalkan jalannya, dan orang jahat meninggalkan rancangannya. Baiklah ia kembali kepada Tuhan, maka dia akan mengasihaninya, dan kepada Allah kita, sebab ia memberi pengampunan dengan limpahnya. Sebab rancanganku bukanlah rancanganmu, dan jalanmu bukanlah jalanku. Demikianlah firman Tuhan. Seperti tingginya langit dari bumi, demikianlah tingginya jalanku dari jalanmu, dan rancanganku dari rancanganmu. Ya. Eh, di ayat 1 sampai 6 itu banyak undangan. Di ayat 7 ternyata undangan-undangan tadi, ajakan-ajakan tadi disertai dengan tantangan. Disertai dengan tantangan. Apa tantangannya? Tantangannya adalah supaya orang fasik meninggalkan jalannya. Tantangannya adalah supaya orang jahat meninggalkan rancangannya. Tantangannya supaya orang jahat, orang fasik kembali kepada Tuhan. Jadi tantangannya apa? Tantangannya itu bertobat. Ya. Jadi bangsa Israel yang di pembuangan, selain dikasih undangan, ajakan oleh Tuhan, ditantang juga, kamu harus bertobat. Ya. Tanpa pertobatan tidak ada pemulihan. Kan gitu ya. Ya memang ada ajakan-ajakan tadi di ayat sebelumnya, tapi harus ada pertobatan, baru ada pemulihan. Ya. Dan bagian B-nya itu yang sangat indah ya. Maka Tuhan akan mengasihaninya. Ya. Orang fasik yang bertobat, orang jahat yang bertobat, itu Tuhan akan kasihani. Ya. Sebab ia memberikan pengampunan dengan limpahnya. Orang fasik yang bertobat, orang jahat yang bertobat, itu Tuhan akan kasih pengampunan dengan limpahnya. Limpah, artinya pengampunan Tuhan itu nggak sedikit. Ya. Limpah itu ada makna bahwa dia melebihi yang dibutuhkan. Ya. Dosa kita banyak, tapi pengampunan Tuhan lebih banyak dari dosa kita. Kan gitu ya. Ayat 8 sampai ayat 9 ini adalah ayat yang sering dikutip. Tapi apakah kita sudah kutip sesuai konteksnya? Rancanganku bukanlah rancanganmu. Rancangan Tuhan bukan rancangan kita. Jalanmu bukanlah jalanku. Jalan kita bukan jalan Tuhan. Demikianlah firman Tuhan. Ya, maksudnya apa? Manusia ini hidupnya itu mengarah pada dosa. Tuhan menghendaki pertobatan. Itu sebenarnya maksudnya kalau dihubungkan ke ayat sebelumnya kan. Lalu yang perlu kita pahami juga adalah dalam pola pikir manusia, ya, dosa itu mungkin sudah terlalu parah sampai tidak ada lagi jalan keluarnya. Tapi dalam rancangan Tuhan, dosa seperti apapun Tuhan bisa ampuni. Karena Tuhan itu pengasih, Tuhan itu mengampuni dengan limpahnya. Ya, tentu ayat ini berbicara tentang kita tidak mengerti rencana Tuhan untuk apa pekerjaan kita, untuk pendidikan kita. Ya kita bisa pahami sebagai gitu ya, karena Tuhan itu memang tidak terselami, betul. Tapi konteksnya ini berbicara tentang pertobatan dan pengampunan. Oke, ayat ini rancanganku bukan rancanganmu dan seterusnya itu berbicara tentang pertobatan dan pengampunan sebenarnya. Ya, itu janji Tuhan untuk mengampuni kita. Oke, lanjut Bill, ayat 10 sampai 11. Sebab seperti hujan dan salju turun dari langit dan tidak kembali ke situ, melainkan mengairi bumi, membuatnya subur dan menumbuhkan tumbuh-tumbuhan, memberikan benih kepada penabur dan roti kepada orang yang mau makan. Demikianlah firmanku yang keluar dari mulutku, ia tidak akan kembali kepadaku dengan sia-sia, tetapi ia akan melaksanakan apa yang ku kehendaki dan akan berhasil dalam apa yang kusuruhkan kepadanya. Ya, perhatikan ya di ayat 11. Firman yang keluar dari mulut Tuhan tidak akan kembali ke Tuhan dengan sia-sia. Ya, kalau Tuhan sudah berbicara, jadilah terang. Terang itu jadi. Ya, di kitab Yehezkel itu Tuhan berbicara, biarlah tulang belulang itu menyatu kembali. Kita tahu cerita itu, ya, di kitab Yehezkel ya. Kalau Tuhan berbicara seperti itu, menyatu tulang belulang itu, ya. Waktu Tuhan berbicara, nggak akan kembali dengan sia-sia. Yang Tuhan katakan itu pasti terjadi, yang Tuhan suruhkan itu terjadi. Artinya apa? Firman Tuhan itu berkuasa, itu maksudnya. Firman Tuhan itu berkuasa.
Berarti poinnya apa? Kalau kita minum dari air itu, maksudnya apa? Kalau kita menerima Tuhan dan firman-Nya. Kalau kita makan gandum itu, maksudnya apa? Kalau kita terima Tuhan, mempelajari firman-Nya. Firman itu pasti berhasil mengubahkan hidup kita. Ya, mana mungkin firman Tuhan yang hanya dengan berfirman langit dan bumi ini jadi? Masakan firman Tuhan itu nggak bisa mengubah hidup kita? Langit dan bumi aja bisa dijadikan oleh firman-Nya. Hmm. Kalau kita pelajari firman-Nya, pasti bisa mengubahkan hidup kita. Hmm. Pasti bisa membuat kita bertumbuh dalam Yesus. Sekarang pertanyaannya, kalau kita sampai sekarang nggak berubah dan nggak bertumbuh, berarti kita nggak baca firmannya, itu poinnya. Firmannya itu ampuh, efektif, efisien, berkuasa. Ya, harus luangkan waktu saudara untuk pelajari firman. Harus luangkan waktu untuk pelajari Alkitab. Ya, pasti berubah. Ya, tapi kalau nggak belajar ya kita nggak terima firman itu, berarti kan gitu ya, kita nggak berubah. Seperti itu ya. Itu ayat intinya. Ya. Oke, lanjut Bill. Ayat 12 sampai 13. Sungguh kamu akan berangkat dengan sukacita dan akan diantarkan dengan damai. Gunung-gunung serta bukit-bukit akan bergembira dan bersorak-sorai di depanmu, dan segala pohon-pohonan di padang akan bertepuk tangan. Sebagai ganti semak duri akan tumbuh pohon sanobar, dan sebagai ganti kecubung akan tumbuh pohon murat. Dan itu akan terjadi sebagai kemasyuran bagi Tuhan, sebagai tanda abadi yang tidak akan lenyap. Ya, Tuhan memberikan janji ya di akhirnya. Kamu akan berangkat dengan sukacita, kamu akan dihantarkan dengan damai. Itulah janji Tuhan, janji sukacita, janji damai. Ya, dan lebih dari itu ya, ayat 12b sampai ayat 13 itu bicara tentang alam. Alam yang akan diperbaharui, alam yang akan dipulihkan, alam yang akan direstorasi. Semak duri diganti pohon sanobar ya. Cubung akan diganti pohon murat. Artinya apa? Ada janji pemulihan kepada alam semesta, kepada alam ciptaan ini nanti di akhirnya. Ya, belajar Alkitab itu itu kelihatan sederhana, tapi dia berhubungan langsung dengan janji pemulihan alam semesta ini. Kita akan berpartisipasi dalam kebahagiaan, kedamaian waktu alam semesta ini dipulihkan lagi nanti di akhirnya. Kalau kita diubahkan oleh firman Tuhan, kalau kita bertobat, ya. Perhatikan itu ya. Nggak akan nyangka ya kita kata ujung-ujungnya bicara tentang langit baru, bumi yang baru ya. Padahal topiknya bagaimana mempelajari Alkitab ya. Tapi itu memang poinnya. Karena apa sih gunanya belajar Alkitab? Ya, untuk berhubungan dengan Tuhan kan gitu ya. Waktu berhubungan dengan Tuhan akan memperbarui karakter kita, dan karakter yang diperbarui itulah exactly persisnya yang mempersiapkan kita menuju langit dan baru dan bumi yang baru kan. Jadi ada nggak orang yang masuk langit dan baru dan bumi yang baru tanpa belajar Alkitab? Ya mungkin ada, melalui wahyu umum, wahyu perorangan. Itu mungkin suku terpencil yang nggak pernah dapat akses Alkitab. Tapi bagi kita yang punya kesempatan belajar Alkitab dan dengan sengaja nggak belajar Alkitab, ada nggak perubahan? Kalau nggak ada perubahan, ada nggak kita bisa layak masuk ke langit yang baru dan bumi yang baru itu? Ya, ingat itu Mazmur berapa itu? Mazmur 15 atau Mazmur 5, saya lupa. Siapakah yang layak berdiri di gunungmu? Yang tidak bercela, katanya gitu kan? Gimana orang bisa tidak bercela kalau tidak diubahkan oleh firman Tuhan? Ya, oke, sampai di sini Bill, silahkan. Iya, iya. Pelajaran kita ini bagus sekali ya, saudara. Jadi, waktu tadi kita belajar di awal, saudara pikir ini tips and trick. Tips and trick. Tapi ternyata semuanya ini mindset. Semuanya ini mindset. Kenapa saya bilang seperti itu? Saya mau kasih satu kutipan penutup untuk kita. Amanat kepada orang muda. Pelajaran kitab suci adalah pelajaran yang lebih tinggi daripada segala pelajaran yang lain dalam menguatkan intelek. Jikalau kita mau membiarkan kitab suci berbicara kepada kita, maka ia akan mengajarkan kepada kita perkara-perkara yang tidak bisa diajarkan oleh perkara lain. Tetapi sayang sekali,
segala perkara lain kita usahakan menyelidikinya kecuali perkataan Allah. Apa kenapa saya pilih ini sebagai kutipan terakhir kita? Karena kalau perkaranya, jadi waktu saya cerita ya, eh, saya bawa materi ini di PA Timoho Yogyakarta. Lalu ada satu pertanyaan di sesi itu. Pertanyaannya adalah, gimana ya caranya supaya saya itu mau rajin belajar Alkitab? Ya, saya bilang teknis. Oh ya, saudara biasakan bangun pagi gini dulu. Kalau saya buat gini gini gini. Tapi saya bilang di akhirnya tuh saya bilang adalah ini. Tapi sebenarnya ini semua masalah mindset. Kenapa saya bilang gitu? Kalau misalnya saya bilang kepada saudara tahun depan itu ada virus mematikan. Nah, tapi antidotnya atau obatnya adalah dengan cara saudara membaca Alkitab. Kira-kira saudara membaca Alkitab nggak? Hmm. Pasti mau kan? Orang bodoh mana yang nggak mau? Sederhana cuma baca. Nah, kayak gitulah. Karena kita pikir dunia ini, dunia yang kita hidup di sini itu selamanya mungkin. Kita udah nyaman, kita udah terbawa suasana. Jadi kita nggak pikir bahwa tujuan akhir kita itu di mana. Selagi kita nggak bisa mengapresiasi sorga, maka nggak ada gunanya kita belajar Alkitab, saudara. Kita nggak merasa itu penting untuk keselamatan kita. Karena ya kita tinggalnya di sini. Ngapain? Masih lama hidupku, gitu kan. Iya, masih lama, masih lama. Tahu-tahu ada satu mobil nggak lewat rel kereta api, terus mati semua. Lihat tuh, apa namanya, berita yang terkini itu, KRL itu. Itu kan ngeri banget ya. Sekejap aja loh, saudara. Sekejap aja. Sekejap. Jadi, ada banyak PR bagi saya pribadi ya, dari sini. Adalah mengapresiasi Alkitab itu sebagai kunci untuk mempersiapkan kita kedatangan Tuhan. Tapi di sisi lain adalah, jangan cuma kita baca. Itu teknisnya tadi. Jangan cuma kita baca. Kalau memang itu adalah hal yang penting bagi kita akan menyelidikinya seperti menyelidiki hal lain yang kita anggap penting. Itu kutipan ini kan. Semua perkara kita selidiki sampai sampai semuanya, ekonomi, pekerjaan kita, sekolah kita. Tapi tentang keselamatan kita abaikan. Nah, gimana itu? Tantangan bagi kita ya. Mungkin itu Mas Hansan yang bisa saya bagikan. Iya. Ya memang ironisnya ya, kita hidup di generasi yang mana orang itu sepertinya tahu semuanya kecuali Alkitab. Ya, semua hal dia tahu kecuali Alkitab gitu ya. Dan jujur aja yang kita temui itu sebenarnya orang-orang yang pintar-pintar ya. Pintar-pintar. Ada guru yang pintar, ada dokter yang pintar, ada akuntan yang pintar, ada engineer yang pintar ya. Ada programmer yang pintar, pintar-pintar. Begitu Alkitab aja yang enggak gitu. Ya, kenapa gitu ya? Ya, itu masalah prioritas juga memang ya, masalah prioritas ya. Hmm. Tapi semoga ayat inti kita ini ya di Iya, Yesaya 55 itu ya yang benar-benar kita pegang ya. Ya. Dan sebenarnya untuk pelajaran kali ini kita hanya baca dua ayat ya. Mazmur iya. 119 dan Yesaya 55 ya. Sisanya lebih banyak tentang tips-tips ya. Gitu. Ada lagi, Bill? Tidak bisa kita tutup. Oke, mari kita rangkum pelajaran kita. Ya, yang pertama dari Mazmur 119 ya. Eh, berbicara tentang si pemazmur ya. Dia itu bersuka cita dalam hukum Tuhan. Dia itu punya niat yang sangat tekun untuk mempelajari hukum Tuhan. Ya. Dan dia mau mengingat hukum Tuhan, firman Tuhan. Ya. Dikatakan juga bahwa eh, hukum Tuhan itu membuat dia bijak. Ya. Ya jelas ya, hukum Tuhan akan membuat bijak karena hukum Tuhan mencerminkan karakter Tuhan. Kalau orang mengerti hukum Tuhan, dia akan mengerti karakter Tuhan. Dan kalau dia mengerti karakter Tuhan, dia akan jadi bijak tentunya. Hukum Tuhan, firman Tuhan juga akan membuat dia jauh dari kejahatan. Benci kejahatan bahkan katanya. Ya, itu beda ya. Tidak melakukan kejahatan dan benci kejahatan itu dua hal yang berbeda. Tapi orang bisa sampai di titik sudah benci kejahatan. Kalau dia terus-menerus belajar hukum Tuhan, firman Tuhan. Dan dikatakan lebih manis dari madu. Lebih manis dari madu ya. Artinya betapa indahnya, betapa nikmatnya ini. Jadi bagi yang belum merasakan ini nikmat ya berarti memang belum mengecap aja ya gitu ya karena ini rasanya manis ya tadi ada bagian yang sedikit eh ya mungkin sensitif mungkin ya
Tadi meskipun saya nggak rencanakan untuk bahas ayat-ayat itu ya, karena memang Mazmur ini ayatnya panjang sekali, banyak sekali ayat yang bagus di situ. Tapi karena kutipan yang tadi disampaikan Bill ya, ya saya teringat ayat 99 dan 100-nya, ya kan? Iya, Bahwa ya orang yang bertekun mempelajari firman Tuhan ya akan lebih mengerti daripada para pengajar, lebih mengerti daripada orang tua, daripada tetua, ya. Artinya jangan merasa minder waktu belajar firman Tuhan ya. Justru orang tua harus mau belajar, orang muda pun harus mau belajar, ya. Sama-sama belajar, ya. Karena meskipun muda, kalau dia yang belajar, kalau dia yang tekun belajar, dia yang lebih mengerti, ya. Begitu juga sebaliknya. Itu ya. Ya mungkin di bagian ini opsional ya. Tapi saya rasa ini penting, ya banyak sekali yang bisa dibahas itu ayatnya ratusan. Makanya itu huruf pertama sampai huruf terakhir A sampai Z, Alef sampai Taf dibahas semua tentang firman Tuhan di situ ya. Ya tapi itu kali tadi 8 hanya lagi. kali 8 lagi ya. Tapi itu hanya cuplikan-cuplikan aja tadi, cicipan-cicipan. Oke, nomor 2 ya. Nah, sediakan waktu itu nomor 2 ya. Iya. Sediakan waktu. Dan waktu yang kita maksud adalah waktu yang konsisten ya. Memang benar jangan buru-buru, harus sediakan waktu yang cukup lah gitu ya, waktu yang cukup untuk belajar. Tapi bukan berarti kita hanya tempatkan itu di satu hari, di mana di hari itu doang kita kosong. Iya. Enggak ya. Justru kita harus kosongkan waktu di hari-hari yang lain, itu poinnya. Sediakan waktu di hari-hari yang lain supaya kita punya waktu yang cukup, yang nggak buru-buru, tapi tetap rajin dan konsisten belajar Alkitab di setiap hari. Ya, kalau belajar terburu-buru, ya detail-detail itu nggak akan kita bisa temukan. Ya, tadi saya kasih contoh cross reference, referensi silang. Ya, waktu satu kitab mengutip kitab lain. Ya, itu kalau kita bacanya buru-buru nggak akan dapat yang kayak gitu. Kedua, waktu Alkitab berbicara tentang tema-tema tertentu, yang itu dijelaskan juga di teks-teks lain. Dan itu kita butuh waktu untuk membaca dan memikirkannya. Oh, itu kalau buru-buru nggak akan dapat. Ya, referensi silang itu cross reference. Baru sederhana itu aja itu harus butuh waktu. Ya, kita nggak akan dapat detailnya. Kalau nggak dapat detailnya, kita nggak akan dapatkan keindahannya. Ya. Nah, sedangkan kalau kita sudah dapat keindahannya, ya belajar Alkitab itu kita nggak bisa berhenti, Bapak Ibu ya, gitu ya. Bahkan kebalikannya, kita kita jadi nggak harus meluangkan waktu belajar Alkitab. Kita jadinya harus meluangkan waktu untuk kerja. Karena kalau nggak diberhentikan, ini belajar terus ini jadinya nih. Gitu ya. Jadi, oke, stop dulu deh belajarnya ya, udah waktunya kerja. Malah kebalikannya nanti kalau udah merasakan manisnya itu ya. Gitu. Oke, lanjut ya ke tipsnya ya. Tipsnya tentu yang paling utama adalah berdoa. Roh Kudus yang mengilhami Alkitab, maka Roh Kudus yang menuntun kita untuk mengerti juga. Berdoalah sebelum belajar, berdoalah waktu belajar, berdoalah sesudah belajar, berdoalah waktu mau mempraktekkan Alkitab itu. Berdoa, berdoa, berdoa. Kedua, tulis. Tulis rangkumannya supaya kita bisa berpikir tentang garis besarnya. Ya, menulis itu menuntut kita berpikir. Kalau kita tulis rangkumannya, kita jadi lebih paham. Karena waktu menulis di sini diproses semua yang kita baca tadi. Tulis juga insight-insight, hal menarik, hal baru yang kita dapat. Ya, tulis juga pertanyaan-pertanyaan. Oke, apa yang kita bingungkan dari ayat itu, apa yang kita nggak mengerti. Setelah itu baca ulang. Setelah itu bandingkan dengan ayat lain. Oh, mungkin di situ dapat jawabannya. Kalaupun belum dapat, keep dulu pertanyaan itu sampai mungkin di suatu waktu kita ketemu lagi di ayat lain yang berbicara tentang hal yang sama, kita dapat pertanyaannya. Dapat jawabannya dari pertanyaan itu. Ya, itu. Tulis itu sangat penting. Lalu setelah berdoa, menulis, bagikan ke orang lain. Ya, menceritakan pelajaran Alkitab ke orang lain itu menuntut kita mengingat. Ya, mengingat itu pasti membuat kita jadi lebih paham lagi. Menceritakan ke orang lain itu juga menuntut kita untuk terstruktur. Waktu kita berusaha untuk menyampaikan secara terstruktur, pasti di pikiran kita kan mengolah itu, dan itu membuat kita jadi lebih mengerti lagi. Ya, jadi menyampaikan pelajaran Alkitab ke orang lain, berbagi pelajaran Alkitab ke orang lain, itu bukan hanya orang yang kita sampaikan yang mengerti, kitanya sendiri jadi lebih mengerti waktu kita menjelaskan. Ya, dan berbagi kepada orang lain itu bisa bermanfaat untuk saling berbagi pertanyaan dan jawaban. Ya,
aku kemarin bingung di bagian ini. Dia bingung di bagian yang mana. Kita sharing, kita pikirkan sama-sama jawabannya. Itu ya. Tadi bilang itu belajar Alkitab dalam komunitas ya. Ya, biasakan berdiskusi Alkitab meskipun di luar jam formal. Itu ya. Oke. Lalu poin terakhir ya, itu di ayat inti kita ya. Yesaya 55 ya. Yaitu panjang, tadi kita baca satu pasal full. Intinya adalah Tuhan mengundang kita untuk berhubungan dengan Dia. Tuhan menantang kita untuk bertobat. Maka Tuhan akan mengampuni. Ya. Dan firman Tuhan itu efektif. Firman Tuhan itu mampu menciptakan langit dan bumi. Firman Tuhan itu mampu membuat mujizat. Dan pasti firman Tuhan mampu mengubahkan hidup kita. Firman Tuhan itu efektif. Gak akan kembali lagi dengan sia-sia. Lalu kenapa kita nggak berubah? Karena kita belum belajar firman Tuhan. Kalau kita sudah belajar pasti berubah karena firman Tuhan itu efektif. Gitu ya. Dan di akhirnya itu ada janji ya. Janji Tuhan akan memberikan sukacita, kedamaian, pemulihan dunia, pemulihan ciptaan ini ya. Restorasi langit baru, bumi baru itu ya. Yang akan menjadi bagian dari orang-orang yang bertobat melalui pembelajaran firman Tuhan. Ya. Empat ini ya. Memang ini bukan step by step exegesis ya, bukan hal-hal seperti itu ya yang kita pelajari. Tapi kalau ini kita lakukan ya, ya pasti literasi Alkitab kita akan meningkat. Itu yang pertama. Yang kedua pasti ada perubahan di kehidupan kita. Itu pasti ya. Gak mungkin kan orang baca, misalkan baca kitab Amsal ya, lalu dia udah 2 tahun baca dia masih pemalas gitu, itu kan nggak mungkin. Ya, kalau dia baca dan dia renungkan gitu ya, pasti ada yang berubah. Ya, ini kesaksian saya. Saya itu dulu pemalas sekali saudara ya. Bilesan tahu sekali itu. Ya, dalam beberapa tahun terakhir ya, meskipun nggak drastis, pelan-pelan, baru makin rajin, baru makin rajin. Itu karena baca kitab Amsal. Ya, nah, nggak mungkin kita baca terus-menerus dan bacanya bukan hanya sekedar baca ya, baca yang serius meluangkan waktu, kita renungkan, kita doakan, kita baca tentang pemalas gitu ya, terus kita masih pemalas, itu nggak mungkin. Ya, maksudnya bacalah pasti kita berubah. Firman Tuhan itu Ya. efektif hidup untuk merubah kita. Ya, itu Bill. Silahkan ada lagi. Ya, saya rasa pelajaran ini memberikan kita banyak sekali PR. Ya, saya ingat waktu Mas Hansan kemarin ngomong, ya ini pelajaran lebih sulit dibandingkan belajar eksegesis. Memang karena banyak harus kita rubah. Banyak yang harus kita rubah. Ya, puji Tuhan terhadap firman ini, puji Tuhan terhadap pelajaran sekolah sahabat kita, biarlah kita renungkan ya saudara. Dan ya, sampai di sini pelajaran kita untuk pelajaran kelima. Ya, masih banyak pelajaran kita yang bagus ini ke depannya. Jadi kita harus Iya. semangat terus untuk belajar. Saya akan tutup kita di dalam doa. Oke, mari kita bersatu dalam doa. Bapa di sorga, dengan penuh kerendahan hati kami datang kepadamu. Kami telah belajar firman-Mu Tuhan. Bantu kami untuk bisa mengecap firman-Mu dengan meluangkan waktu kami setiap hari. Dengan mengubah mindset kami untuk memprioritaskan belajar Alkitab. Untuk saling berbagi. Bantu kami Tuhan untuk bisa berubah. Karena kami percaya firman-Mu penuh dengan kuasa. Bapak, biarlah kami boleh bertobat masing-masing dari kami supaya kami bisa penuh eh, hidup dengan penuh suci menantikan kedatanganmu yang kedua kali. Hambamu berdoa secara khusus untuk guru-guru sekolah sahabat. Untuk sahabat ini akan mengajar firman-Mu, biarlah Engkau berkati, berikan mereka hikmat, dan bagi kami yang mendengarkan juga Engkau berkati. Terima kasih ya Tuhan, ampuni kami akan segala dosa kami. Sempurnakan doa ini di dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Amin, amin. Baik, sampai di sini pelajaran sekolah sahabat kita. Shalom semuanya. Shalom, shalom.